potong. Nah, makanya dikatakan bisa jadi air yang digunakan oleh zaman dinosaurus dulu atau zaman pahlawan-pahlawan kita dulu itu sama dengan air yang kita gunakan sekarang karena siklus perputaran air ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebagian besar air yang ada di bumi ini tuh kan dari laut. Kita kan nggak bisa minum air laut secara langsung. Airnya itu rasanya asin. Jadi air laut itu harus diolah dulu dengan alat yang mahal sehingga bisa kita minum. Nah, alatnya ini mahal sekali harganya. Jadi karena mengolah air laut itu mahal, kita harus menghemat air yang ada. Jumlah air di seluruh dunia ini dibandingkan dengan setengah gelas air, jumlah air bersih bisa kita pakai hanya 1 sendok saja. Nah, jadi memang sisa air bersih yang ada di muka bumi ini sudah mulai sedikit. Jadi kita juga harus menjadi pribadi yang menghemat air. Nah, bagaimana mungkin air yang sedikit itu bisa memenuhi keperluan semua manusia di dunia? Bisa nggak? Tentu saja tidak bisa, makanya kita harus menghemat air. Oleh karena itu kita harus menjaga air agar tetap tersedia dan layak digunakan. Jangan sampai kita menjadi negara yang nanti kekurangan air. Seperti di Afrika ya. Mereka mandi aja harus menggunakan keringat sendiri dari asap seperti itu ya. Nanti boleh lihat-lihat bagaimana cara orang Afrika itu mandi ya, yang tidak punya air. Nah, jangan sampai kita menjadi negara yang kekurangan air. Nah, jadi kita juga harus menjadi pribadi yang hemat air. Nah, selanjutnya boleh lihat buku tentang upaya melestarikan melestarikan lingkungan. Yang pertama, seperti kita bilang tadi, kita harus menjaga air atau melestarikan yang namanya air. Nah, contohnya seperti ini. Siramlah tanaman dengan air cucian bekas beras, sayur, dan buah-buahan yang kita cuci. Kan kita cuci beras, cuci sayur, dan buah-buahan. Jangan dibuang langsung. Kita bisa menyiram tanaman dengan air tersebut. Kemudian untuk mandi, gunakan air bah atau gunakan shower. Jangan gunakan bathtub karena membutuhkan banyak air untuk sekali mandi. Ketika kita pakai bathtub kan artinya kita berendam. Orang lain tidak bisa pakai. Kemudian untuk mencuci kendaraan seperti mobil, motor, dan sepeda, gunakan selang yang dengan penyemprotannya. Jadi kita bisa mengatur air yang diperlukan. Kemudian saat cuci baju, tunggulah sampai cucian menumpuk. Jangan bentar-bentar cuci. Kemudian jangan membuka keran terlalu besar. Jadi terus kalau udah nggak pakai lagi langsung kita matikan. Nah, kemudian kita harus mengelola sampah, mengatur sampah. Caranya bagaimana? Di sini dijelaskan. Contohnya kalau kita belanja bawa keranjang atau tas sendiri. Jadi kita nggak perlu minta plastik. Misalnya seperti kita pergi ke Suzuya atau ke Indomaret, nggak usah pakai plastik, kita bawa tas belanjaan kita sendiri. Kemudian kurangi pemakaian barang karena semakin banyak yang kita gunakan, maka semakin pula hal yang akan menjadi sampah. Kalau kita nggak pakai lagi berarti kan jadi sampah. Kemudian jangan gunakan barang sekali pakai. Atau barang yang sekali pakai langsung dibuang. Kemudian beli atau pilihlah benda atau barang yang dapat dipakai kembali dan dipakai berulang-ulang, tidak untuk sekali pakai. Yang kelima, pisahkanlah sampah kering dan sampah basah. Nah, kemudian caranya lagi adalah dengan menjaga kualitas udara. Caranya itu ketika berpergian jarak dekat, gunakanlah sepeda atau jalan kaki sehingga tidak mencemari udara. Kemudian, soalnya kalau kita naik motor atau naik mobil akan mencemari udara. Kemudian, jangan membakar sampah karena asap bakar sampah juga dapat menyebabkan polusi udara. Kemudian, tanamlah banyak tanaman, baik pepohonan atau bunga-bunga, karena ia akan menghasilkan oksigen yang bersih bagi manusia. Seperti itu ya. Nah, baiklah. Nah, sekarang anak-anak tugasnya adalah menceritakan tentang apa yang anak-anak ketahui tentang kerusakan alam di sekitar kita. Nah, jadi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Silahkan nanti kirimkan ke Bisanda ya tugasnya. Nah, tetap semangat belajar, tetap semangat puasanya.
hari ini adalah pertemuan terakhir, tapi nanti insya Allah anak-anak Miss tetap belajar ya di rumah. Mungkin nanti akan Miss kirimkan lembaran untuk mengisi Ramadannya. Tidak wajib untuk hanya sebagai anak-anak menjadi semangat ininya belajarnya di rumah ya. Nanti akan ada worksheet yang akan Miss kirimkan, insya Allah tetap semangat belajarnya, ulang-ulang pelajarannya lagi. Insya Allah anak-anak akan menjadi anak-anak yang hebat, yang menguasai banyak pengetahuan. Baiklah, angkat tangannya. Kita akan baca doa akhir pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Bisa akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak Miss.